ngerasa stres banget sampai kalian tuh nggak bisa memikirkan hal yang jernih? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dea Fitri Lestari dari Fakultas Psikologi tahun 2018. Nah, pada video kali ini aku ingin membahas nih gimana sih caranya mengatasi hal stres. Nah, aku udah mempunyai 3 tips biar kita nggak selalu stres. Nanti kalian harus terapin ya. Teman-teman, sebelum kita ngebahas soal solusi buat mengatasi hal stres, kita bahas dulu yuk, kenapa sih stres itu hampir ada di anak perkuliahan? Let's go for watching. Terutama di posisi kita sekarang nih, anak kuliahan, pasti kalian tuh merasa bahwa saat itu bisa membawa dampak buruk buat kalian. Contohnya nih, banyak banget nih hal yang harus dipelajarin buat ujian besok, tapi saking kalian stresnya, kalian nggak mulai tuh buat belajar, buru-buru mau ngerjain. Mikirin aja gak terasa beban. Kalian sebenarnya bisa aja nih kuliah dengan secara optimal kalau misalkan kalian gak stres berlebih. Coba kalian bayangin kalau aja kalian tahu nurunin tingkat stres kalian, pasti kalian bisa lebih produktif dan hubungan sosial dengan orang lain juga bisa lebih lancar. Nah, stres itu seakan-akan wabah wajib kena banget nih di anak perkuliahan, tapi kok bisa gitu banget ya? Nah, sebenarnya anak kuliah itu kalau misalkan kita lebih teliti emang lebih berisiko karena stres, bukan dari fase fisiknya aja nih kayak umur, tapi dari fase kehidupan yang sekarang kita lagi jalanin. Nah, anak perkuliahan itu rentang ada di sekitar umur 18 tahun sampai 16 tahun. Secara biologis kita punya respon yang lebih kuat terhadap stres, bukan hanya respon psikologisnya, tapi respon fisiknya seperti sakit kepala, jantung berdebar. Respon kalian terhadap stres akan lebih kuat pada masa-masa ini. Belum lagi respon emosionalnya nih, rasa tertekan, dan ini tuh bisa membawa ke arah perasaan marah dan perasaan terbudaya. Tapi nggak cuma itu doang. Selain itu ada pengaruhnya juga nih. Fase kehidupan yang sedang kalian lagi jalanin, stres kuliah itu bukan hanya tentang skripsian atau ngerjain tugas doang. Ya walaupun itu memang salah satunya. Dan dampaknya ke stres itu emang cukup kuat. Teman-teman, sebelum kita ngelanjutin pembahasan soal stres, aku mau ngasih tahu nih ke kalian tentang kuliah itu seperti apa ya. Jadi, kuliah itu seperti kayak jendela kecil buat kalian melihat yang sesungguhnya. Kalian udah mulai dilihatin nih soal dunia nyata di depan kalian tuh kayak gimana. Hasilnya, kalian udah mulai kepikiran nih, nanti akan kerja di mana, kalian nanti akan nikah sama siapa, kapan, terus kapan kalian udah bisa punya uang yang cukup buat beli rumah, buat keluarga, dan banyak lagi. Nah, tapi pelan-pelan kalian udah jadi dewasa. Dengan kalian masuk kuliah, kalian udah bisa ngerjain tugas dan skripsian, dan kalian memang harus menjalani hidup itu sendiri. Dan jangan salah, hal-hal ini tuh bisa bikin stres di samping semua ujian dan skripsian kalian. Ketika kalian sedang kuliah, kalian tuh kayak ngerasa, kok stresnya heavy banget ya dibandingin dari fase-fase kehidupan yang sebelumnya. Dan kalian gak akan cabut di dunia perkuliahan cuma karena kalian ngerasa stres ini. Jadi, ayo kita ngomongin soal solusi. Solusi yang pertama adalah treat assessment. Intinya adalah melihat masalah dengan otak yang jernih. Ini tuh inti masalahnya apa? Ketika kalian ada masalah, pasti kalian pernah merasa panik. Dan otak kalian akan berpikir, wah, apa nih yang salah? Duh, gimana nih kalau kedepannya tambah parah? Hal yang seperti ini adalah stres yang berlebihan buat kalian. Untuk menghilangkan rasa tidak panik, overthinking dan overanalyzing duluan, kalian harus nanya ke diri kalian, ini tuh inti masalahnya apa? Aku ulangin deh, karena ini penting banget buat kalian. Tanya diri kalian sendiri, sebenarnya inti masalahnya tuh apa? Itu langkah yang pertamanya. Gini, sebenarnya sebagian besar masalah yang kalian hadapi itu bukan masalah baru buat kalian. Masalah deadline mepet, tugas buru-buru, skripsian, ngadepin dosen killer, kemungkinan besar kalian udah pernah menghadapi hal yang sama. Tapi dek, kalau masalahnya bener-bener baru gimana? Kayak skripsi nih, aku belum pernah nih ngerjain yang namanya skripsi, jadi belum pernah deh ngadepin yang namanya skripsi. Ya gampang, coba kalian pikirin aja yang 11, 12 sama itu. Skripsi itu kan sebenarnya tugas. Nah, pasti kalian pernah dong ngerjain tugas sebelumnya,
Atau kalian pernah dong ngerjain tugas di masa lalu, dan coba kalian pikirin masalah kalian yang mirip dan yang pernah kalian hadapin sebelumnya. Nah, itu langkah pertamanya. Langkah yang kedua adalah apa itu keadaan darurat. Yang kalian harus pikirin dalam langkah ini adalah keadaan baru bisa dibilang gawat, darurat, dan biasanya ketika satu hal. Apa itu? Ketika kalian gak bisa menemukan solusi. Maksudnya gimana nih, Dek? Jadi ketika kalian lagi stres gede-gedean karena skripsi, kalian stuck nih, gak ada progres berhari-hari, dan kalian juga takut konsul ke dosen pembimbing kalian. Sebenarnya kalau dipikirin baik-baik, kalian bisa aja atau kalian juga bisa melakukan hal untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalian bisa googling, kalian bisa nanya ke kakak tingkat soal topik skripsi kalian. Kalian juga bisa nyari buku lain, dan kalian juga bisa nanya ke dosen pembimbing lain. Sebenarnya ada hal yang bisa kalian lakuin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Aku kasih tahu nih, fokuslah ke hal-hal yang bisa kalian lakukan sekarang, bukan ke masalahnya. Nah, langkah ketiga apa nih? Langkah yang ketiga adalah langkah yang terkecil selanjutnya itu apa sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita udah tahu nih apa yang harus kita lakuin, tapi kok kedengarannya susah ya, kompleks, atau butuh waktu lama untuk melakukannya, atau mungkin ketiga-tiganya. Nah, ketika kita lagi ngomongin stres, yang kalian harus ingat adalah kalian gak bisa menyelesaikan masalah sekaligus, dan yang kalian butuh itu kalian cuma butuh langkah kecil terlebih dahulu. Bisa aja nih kalian buka laptop terlebih dahulu, baru fokus langkah kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Jadi kalian fokus sama prosesnya, bukan sama menyelesaikan masalah sekaligus. Tapi deh, masalah kita nggak akan kelar sama satu langkah doang. Ya iya, dan masalah kalian nggak akan kelar kalau kalian langkah kompleks segede gaban. Dan ujung-ujungnya kalian nggak akan mulai, dan kalian akan stres lagi, dan nggak akan kelar juga. Langkah yang paling sulit itu menentukan langkah pertama. Jadi kalian harus tahu nih langkah yang pertama itu seperti apa, baru nanti langkah yang selanjutnya bakal ikutin. Dan apa yang bikin otak kalian stres atau cemas dan rasa berlebihan itu ketidakpastian. Jadi kalian harus mikir dulu nih matang-matang dan rencanakan matang-matang langkah yang pertama itu seperti apa yang mau kalian lakuin, kapan yang mau kalian lakuin, dan di mana kalian mau lakuin. Sebenarnya 3 tips itu aja sih untuk bisa mengatasi hal stres. Jadi intinya adalah fokus sama apa yang ada sekarang dan kalian bisa lakukan sekarang. Oh ya teman-teman, bentar dulu nih, aku mau ngasih tahu kalian 3 cara mengatasi hal stres menurut Islam. Nah, yang pertama itu adalah lakukan traveling religi. Nah, melakukan wisata traveling dapat menjadi salah satu cara menghilangkan stres menurut Islam. Nah, dengan kalian mengunjungi ke tempat-tempat wisata religi seperti ini, dan ini dapat menjadi pengalihan sementara dari rutinitas yang menjadi faktor stres. Seperti kisah Nabi Muhammad saat kehilangan istri dan pamannya. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah dan melaksanakan Isra dan Mi'raj sebagai pengalihan rasa sedih yang dialami oleh Rasulullah. Yang kedua adalah meditasi versi Islam. Meditasi versi Islam ini berbeda dengan meditasi yang lain. Salah satunya itu adalah sholat wajib yang berjumlah 17 rakaat yang dilakukan sehari semalam, yang dianggap sebagai kegiatan fisik maupun psikis. Selain itu ada juga yaitu sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini juga salah satu cara untuk bisa mengatasi hal stres, dikarenakan dilakukan pada malam hari pada saat pikiran sedang tenang. Menurut Lekler dan Nizami, sholat dapat mengurangi tingkat kecemasan seseorang dan dapat membawa seseorang ke dalam situasi equilibrium antara jiwa dan badan. Nah, yang ketiga adalah mendengarkan murotal. Nah, murotal adalah salah satu terapi untuk bisa mengatasi hal stres. Nah, dengan kalian murotal ini, kualitas kesadaran seseorang terhadap Tuhan juga akan meningkat. Dan pada saat ini juga, otak berada pada dalam gelombang alfa yang dapat menurunkan rasa kecemasan dan mengatasi hal stres. Allah memberikan ujian pasti disertai dengan bagaimana menyelesaikannya, dan Allah juga tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuannya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja sih video dari aku. Semoga juga videonya bermanfaat banget buat kalian, dan terima kasih banget yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.